Jadi gelar haji itu sebenarnya buatan Belanda karena mereka ingin membedakan mana orang yang sudah pergi haji dan mereka takut orang-orang ini membawa semangat perlawanan. Lagian, emang lu kekurangan umat apa sampai dikit-dikit ngajakin orang mualaf mulu? Hah? Kekurangan umat lu, kekurangan member. Shalom semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Yata Official. Mohon maaf untuk kalian semua penonton video saya atau di channel saya. Udah sekitar 2 minggu lebih atau lebih 3 minggu saya tidak mengupload video yang panjang. Beberapa hanya saya upload video-video short di channel saya. Itu karena ada kendala yang memang saya harus kerjakan dan akhirnya saya tidak ada kesempatan untuk membuat video-video reaction. Oleh sebab itu pada video kali ini kita mereaction video TikTok dengan secara random dan kita langsung aja ke video-videonya. Ya langsung aja ke video yang pertama. Oh ini dia sebelum dia masuk Islam, jadi dia pakai jilbab ya. Oh ya. Nah ini dia. Berarti dia menikah dengan orang yang beragama Kristen kemungkinan ya. Jadi sebelumnya dia agama Islam tapi kemudian dia masuk Kristen dan juga menikah dengan orang Kristen. Ya puji Tuhan. Mualaf kak. Gua kasih tahu ya, nenek gua tuh agamanya Islam. Keluarga besar gua hampir rata-rata semuanya Islam, tapi nggak ada lo yang ngomong kayak gini. Lu mualaf aja, nggak ada. Kita saling menghargai. Ya, agamamu, agamaku. Lagian, emang lu kekurangan umat apa sampai dikit-dikit ngajakin orang mualaf mulu? Hah? Kekurangan umat lu, kekurangan member. Udahlah, agamamu, agamaku. Udah, kita masing-masing menjalankan keyakinan kita masing-masing menjalankan apa yang sudah Tuhan kita ajarkan. Gitu, nggak usah komennya mualaf. Dari kemarin yang komen banyak banget mualaf. Karena gue saking keselnya gue bilang kurang member. Hah? Udahlah, cukup si Ruben Onsu aja yang mualaf. Kalau gue tidak akan pernah. Ngerti? Ya betul apa yang dibilangnya. Emangnya kekurangan member. Jangan suka ngajak orang lain mualaf. Sering gitu kok di kolom komentar ditawarin mualaf aja gitu-gitu. Sering sekali gitu. Kita coba next ya di akun kakak ini. Ada video yang lainnya dari dia juga. Tonton sampai habis. Mualaf aja kak, di surga ada pangeran Arab. Bang, gue di dunia aja nih, masih di dunia. Gue gak mau sama pangeran Arab. Jangankan pangeran Arab, sama kebab Arab aja gue gak doyan bang. Apalagi sama pangeran Arab, enggak. Gue masih doyan sama produk-produk lokal Indonesia seperti Jawa, Batak, Manado, Ambon. Ya, gitu. Gue masih doyan sama mereka. Terus gue masih suka sama Mayor Teddy juga, ya kan? Tuh masih lokal Indonesia. Letkol Teddy. Ya, jadi mohon maaf nih ya, surganya abang agak lain gitu. Kok bisa-bisanya belum pernah ke surga udah tahu di surga tuh ada pangeran Arab? Udah dapat kisi-kisi apa gimana bang? Udah dapat bocoran di surga ada pangeran Arab, lalu ada 72 bidadari, entar ada apa lagi bang? Ya, saya masih cinta produk-produk Indonesia lokal, anak-anak Tuhan Yesus. I love it. Lagian bang, coba kalau lu itu komen yang bikin orang tertarik gitu loh. Tapi komennya tuh yang bukan tentang hawa nafsu, tapi tertarik secara spiritual gitu. Jangan komennya tentang hawa nafsu, karena di bumi aja tuh orang hawa nafsunya udah bejat-bejat semua bang. Gua kasih tahu. Lu itu coba kalau komen tentang spiritual yang ngebuat orang langsung gini, oh ternyata gitu ya. Coba lebih cerdas lagi komen. Iya ya, agak aneh-aneh juga komentarnya. Coba terus emangnya kalau masuk Islam terus ada untuk apa gitu loh? Apa yang dikejar game emangnya? Kenapa harus diajak mualaf? Tadi kan dia diajak mualaf, sekarang disuruh. Karena yang komen ini pasti orang, saya yakin dia ini bukan beragama Kristen. Dia bukan beragama Islam, tapi dia bisa jadi beragama Kristen, dia hanya sengaja menyindir. Ya. Dan dia tanggapan kakak ini ya, apa yang dia bilang ya itulah. Oke, kita next.
Yang udah haji, nggak usah sombong atau bangga dulu deh dengan gelar haji atau hajah. Disclaimer dulu nih, ini POV dari sisi sejarah. Mumpung di Belanda, aku ke Wereld Museum. Di museum ini juga menceritakan kolonial Belanda. Jadi gelar haji itu sebenarnya buatan Belanda karena mereka ingin membedakan mana orang yang sudah pergi haji dan mereka takut orang-orang ini membawa semangat perlawanan. Karena orang pergi berhaji otomatis bertemu dengan berbagai bangsa yang juga terjajah. Karena dianggap mereka berbahaya, maka orang pergi haji diberi label haji. Jadi mereka bisa diawasi oleh Belanda. Nah, inilah surat-surat bentuk label haji. Ya, ini dari POV kakak ini sebagai orang yang sudah pergi ke Belanda ya. Jadi kalian bisa berkomentar di bawah. Jadi dia sendiri kan beragama Islam juga, kakak ini dia pakai jilbab. Ya, kalau kalian anggap ini benar atau mungkin ada orang yang memiliki komentar lain atau teori lain, silakan berkomentar di kolom komentar. Dan kalau menurut saya ya bisa sah-sah aja berdasarkan sejarah dan juga ya memang dari POV kakak ini sebagai orang yang ada di tempat sana gitu. Oke, kita next pada video berikutnya. Boleh pasti supaya saya tidak ragu-ragu mau masuk Kristen kan. Gimana? Oke, satu lagi. Jadi Satan tuh yang masuk Islam tuh, jadi dia tuh dibayar juga kan? Loh, itu kan Muhammad bilang. Loh, ini benar, ini serius nih, ini benar serius. Ketika Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah setiap manusia ini didampingi oleh setan?" Kan betul? Dan Muhammad bilang benar. Dan Aisyah bilang, apakah termasuk juga dirimu, wahai Rasulullah? Didampingi oleh Qorin itu, jin setan itu. Iya, tapi setannya sudah masuk Islam, kata Muhammad. Nah, makanya saya tidak mau masuk Islam. Nanti kalau masuk ikutan sama itu tadi, jin itu tadi. Gimana, aduh. Maka di dalam Al-Quran, ketika ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan, maka jin-jin itu berkumpul, betul nggak? Mendengarkannya. Iya, nanti saya jadi sama dengan jin nanti. Begitu, Lina. Oh, saya sudah paham. Oke. Tapi ngomong-ngomong, banyak pertanyaan dari para netizen di bawah, terutama kaum pria. Apakah Lina masih single? Single mom. Wah, single mom tuh. Silakan. Oke lah, Lina ya, karena ini juga saya sudah... Pak, saya sebenarnya tidak mau laki dekat bawah nih. Saya mau Ya udahlah Mbak, masuk aja Kristen. Nah gitu-gitu. Contoh sepertinya kayak gini tadi komentar-komentar orang, kalau ada yang begini, ya udah murtad aja gitu. Oke, kita next pada video berikutnya. Oh, ini perbedaan sekolah Kristen dan sekolah Islam. Oke, kita dengar dulu apa komentar dari Bapak ini. Ya, ini ada satu video yang sedang rame di media sosial, secara khusus di TikTok dan juga Instagram, terkait dengan anak-anak SD, baik itu di SD Kristen dan juga Islam. Beda memang pendidikannya ya. Kita mau simak videonya. Ini sekolah Islam. Kalimat di akhir itu, Islam yes, kafir no. Teman-teman, kalau Anda baca komentar mereka yang di media sosial ini mereka banyak sekali yang protes karena mereka menganggap masa dari kecil anak-anak ini sudah diajari untuk membenci orang lain, membenci agama orang lain. Kalau besar nanti mau jadi apa ya? Nah, beda di sekolah Kristen. Kita dengar ya. Teman, mari kita terbuka dengan saudara beda agama. Teman, mari kita menghormat dengan orang yang beda agama. Ada Islam, Allahu Akbar, ada Buddha, ada Kristen, haleluya. Ya, itu anak-anak sekolah yang di sekolah Kristen secara khusus, mereka nyanyinya itu menghormati semua agama dan belajar untuk toleransi. Dan dari kecil anak-anak ini sudah diajarkan untuk bisa menghormati, menghargai, bahkan mengasihi sesamanya. Ini yang benar. Nah, gimana teman-teman?
pendapat dan komentar Anda. Silakan tuliskan kolom komentar ini. Ya, kalau menurut saya harusnya ya itulah anak-anak diajar bertoleransi, anak-anak diajar untuk saling mengasihi, anak-anak diajar untuk menerima agama lain tanpa harus membenci. Karena dimanapun dan apapun sesuatu yang mengajari untuk melakukan pembencian atau kebencian maksudnya, ya tentu itu sudah pasti tidak bagus. Walaupun dengan agama labeli dengan agama apapun. Oke, kita next pada video berikutnya. Lagunya seperti ini. Aduh, mana nih? Sampai pada Masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, jadi apa iya lagu itu bakal dinyanyiin di masjid sebelum baca Iqra? Kayaknya nggak mungkin deh. Jadi nggak tahu si ibu itu lagi nggak tahu deh ibu atau bapak lah gitu kan. Aku bacanya Ibu Susan, tapi ada yang bilang itu Pak Susanto juga, nggak tahu lah ya. Pokoknya komennya seperti itu. Jadi entahlah ya, nggak mungkin kan lagu itu dinyanyiin di masjid sebelum baca Iqra. Jadi ini kronologinya ya dari video Ibu Ruth ini. Dia pernah ada yang berkomentar bahwa orang Kristen itu copy paste lagu Islam. Itu salah satunya tadi lagu yang demikian. Tapi bagi saya itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin karena orang Kristen itu kebanyakan lagu gitu loh. Oke, kita next. Yang waras pasti mualaf, yang pinter, hebat, dan ingin sukses pasti mualaf. Gitu kata-kata netizen ke akun-akun yang udah login. Alhamdulillah sudah mendapat hidayah. Aduh, Yudas, memang kurang ajar Yudas. Cuma aku nggak nyalahin ya orang-orang yang mualaf. Mungkin mereka lebih nyaman di agama itu. Teman-teman juga kalau misalkan kalian memang Kristen, kalian pasti nggak bakal menghakimi. Mereka punya keputusan, ya biarin aja mereka masuk apa agama yang dia mau. Cuma yang jadi permasalahan ini, kalau misalkan kalian ada yang login, jangan berusaha ngajak orang lain login juga gitu loh. Kayak misalnya aku nih, aku udah Kristen banget nih, aku masih suka nyanyi di gereja, masih suka penyembahan, masih suka doa sama Tuhan Yesus. Aku gak bakal jual Tuhan Yesus demi ketenaran, aku gak bakal jual Tuhan Yesus demi cinta. Seriusan, karena memang aku lahir Kristen, mati aku Kristen. Tuhan Yesus sudah banyak ngasih kebaikan dalam diri aku. Tuhan Yesus sudah ngajarin aku banyak hal tentang kasih, tentang toleransi, jangan saling membenci umat lain. Pokoknya seluruh ajaran Kristen yang aku terapin dalam diri itu bisa membuatku menjadi pribadi yang lebih baik lagi. So buat teman-teman semuanya, pindah agama itu adalah pilihan individu masing-masing. Jangan saling menghakimi. Kalau misalkan ada artis ataupun influencer atau orang yang bukan satu agama sama kalian, jangan dihujat. Kita semua masih saudara. Beda agama dan beda keyakinan bukan berarti harus bermusuhan kan? Iya, benar apa yang disampaikan oleh mas-mas ini. Jadi sebenarnya komentar-komentar yang seperti itu juga ya sudah nggak usah lah. Dan kalau kita juga orang Kristen dibilang begitu ya sudahlah. Kalau ditawarin anggap biasa aja. Seperti kakak di pertama tadi ya, dia bilang emangnya kamu kekurangan member. Oke, kita next lagi. Banyak yang mualaf. Kalian nggak tahu, banyak murtadin juga. Cuma kita silent, kita kalem, mode senyap. Ya, kita nggak heboh, kita nggak viralkan. Karena kalau kita kasih tahu, nanti kalian kejang-kejang. Yang ada dicari mereka, diburu. Karena apa? Darahnya sudah halal. Makanya ya, kita mereka-mereka nih pengikut Kristus baru, nggak harus dia mempublikasikan ya, karena mereka lebih mendalami iman kekristenannya saja.
lebih fokus ya, bagaimana dia mengenal pribadi Yesus, bukannya memviralkan gimana dia ke gereja, gimana dia begini begitu. Enggak harus ya. Lebih baik kita merubah sifat ya, bukannya memamerkan kalau dia sudah menjadi pengikut Kristus. Tidak, itu loh. Jadi jangan kau pikir kita gak ada murtadin. Murtadin sudah banyak. Kalian lihat kan, para apologet Kristen sudah banyak yang membawa jiwa-jiwa baru, tetapi mereka tidak publikasikan. Tidak bisa dipublikasikan. Karena apa? Karena kalian pasti menyerang mereka dari keluarga, dari teman-temannya, dari tempat kerjanya. Nah itu memang pikul salib, tetapi mereka juga harus punya hikmat. Biarkan KTP mereka Islam, gak masalah, tetapi dia jadi pengikut Kristus gitu ya. Jangan merasa kalian banyak mualafnya, kita pun banyak murtadin, pengikut Kristus baru, tapi kita santai, slow, tidak heboh. Makanya kalian kaget kan kalau melihat para artis-artis yang sudah menjadi Kristen, mereka tidak publikasikan. Nanti ada waktunya, gitu ya, santai. Sebenarnya kalau mau banding-bandingkan ya mungkin sama-sama aja ya. Bisa jadi juga yang masuk Kristen juga banyak, bisa juga yang masuk Islam juga lebih banyak. Tapi maksud saya itu gini, bukan berarti suatu hal yang dibanggakan kami orang Kristen ya. Kalau ada orang yang masuk Kristen ya puji Tuhan. Tapi bukan berarti itu yang apa ya. Karena dari sisi orang Kristen bukan jumlahnya yang dikejar, bukan kuantitasnya, tapi kualitas seorang. Untuk apa dia menjadi orang Kristen kalau imannya pun dia tidak sungguh-sungguh, akhirnya dia hanya seperti apa namanya, hanya muncul di saat awal-awalnya, tapi ending-endingnya hidupnya juga nggak jelas. Jadi kualitas itu penting kalau dalam iman Kristen, bukan kuantitas. Untuk apa banyak? Jadi ya silent aja, gitu, bukan digembor-gemborkan. Kita next. Kak, coba bilang Asyhadu anna Keluaran 23 ayat 13. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. I'm sorry bro, aku lebih taat kepada firman Tuhan daripada perkataanmu. Terima kasih. Memang mantap ya Mbak Mikana, betul menjawab dengan firman Tuhan. Ketika dia disuruh harus menyebut ABC, dia menjawabnya dengan firman Tuhan. Baik teman-teman, demikian aja video reaction kita kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Berikan tanggapan dan komentar kalian di kolom komentar. Oke, sampai bertemu kembali pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.